Pria jomblo ini menghabiskan tabungannya untuk membeli sebuah robot wanita yang super canggih yang bisa diajak bercocok tanam saat sedang kesepian. Nice. Di zaman ini, teknologi AI sudah semakin canggih. Bisa jadi di masa depan akan ada robot pendamping seperti ini. Itulah yang dialami Josh di film kali ini, Wak. Dia adalah seorang pria kesepian yang sangat membutuhkan pasangan untuk menemaninya. Bukannya mencari manusia untuk dipacarin, si Josh ini dia memilih untuk membeli human robot yang super cantik sesuai seleranya. Dan yang lebih mantapnya, robot itu akan melakukan semua keinginan dari Josh apapun itu. Karena robot ini sudah bisa diprogram untuk mencintai pemiliknya seperti pacar sendiri. Wah, menarik bukan? Ya udah, daripada basa-basa lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Intro. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang wanita bernama Irish yang sedang berbelanja di supermarket. Di situ, Irish yang sedang berbelanja bertemu dengan seorang pria bernama Josh dan di pandangan pertama, Irish langsung jatuh cinta pada si Josh ini, Wak. Setelah dari situ, Irish dan Josh pun mulai berpacaran dan terlihat mereka benar-benar saling mencintai. Josh juga terlihat di sini adalah pria yang baik dan sangat lembut pada Irish, dan itu membuat Irish begitu bahagia bersamanya. Singkat cerita, di akhir pekan ini mereka berdua pergi berlibur ke sebuah rumah mewah yang cukup jauh dari kota. Josh mengajak Irish ke sana untuk berpesta dengan teman-temannya, dan sesampainya di sana mereka pun langsung disambut oleh Kat, sahabatnya si Josh. Mereka pun diperkenalkan oleh pacarnya si Kat, sekaligus pemilik rumah mewah ini yang bernama Sergey. Di situ juga ada dua teman mereka yang lain bernama Ellie dan Patrick. Nah, jadi mereka di sini itu berpasang-pasangan, Wak. Si Josh dengan Irish, si Kat dengan Sergey, dan yang sepasang ini adalah Terong Lovers. Oke, lanjut. Setelah mereka makan siang bersama, mereka pun lanjut berparti di malam harinya. Namun di sini terlihat si Josh begitu dekat dengan Kat, dan Irish pun memperhatikan mereka berdua. Tapi Irish berusaha tidak cemburu dan menganggap mereka berdua hanyalah sahabat saja. Setelah berpesta, mereka pun beristirahat dan jelas Josh dan Irish pun lanjut beradu kulit di kamar sebelum tidur ya kan, Wak? Nah, singkat cerita, keesokan paginya, Irish bersiap-siap akan pergi ke danau. Namun, di sini Josh mengatakan kalau dia agak kelelahan karena party kemarin malam. Jadi Josh pun menyuruh Irish pergi duluan dan dia akan menyusul nanti. Ya udah tuh, Irish pun pergi duluan ke danau. Dan setelah Irish pergi, terlihat Josh mengambil HP-nya dan mengeluarkan sebuah flash disk kecil. Namun di sini kita belum tahu apa yang direncanakan si Josh ini ya, Wak. Di sisi lain, si Irish pun sampai ke danau dan menikmati pemandangan di sana. Tapi anehnya, saat Irish merogoh sakunya, dia menemukan sebuah pisau lipat kecil. Irish agak bingung, kok bisa ada pisau itu di sakunya. Tak lama kemudian, Sergey datang ke situ dan menyapanya. Karena terkejut, Irish langsung memasukkan pisau itu kembali ke sakunya. Di situ Sergey mengajak Irish untuk minum bersama dengannya. Namun karena merasa kurang nyaman, Irish berencana kembali ke rumah saja. Tapi Sergey menahannya. Dia meminta Irish untuk tinggal dulu sebentar di sini menemaninya. Paling tidak menghargai dia selaku tuan rumah ya kan? Irish pun merasa tidak enakan, Wak. Jadi dia mau duduk di situ bersama si Sergey ini. Nah, kemudian Sergey meminta tolong ke Irish untuk membantunya mengoleskan sunscreen di bahunya. Wah, semakin banyak maunya dia ya kan? Lagi-lagi, karena Irish merasa nggak enakan menolak, jadi dia pun menuruti permintaan si Sergey ini, Wak. Namun, saat sedang mengoles punggung Sergey, terlihat Sergey sudah mulai bernafsu pada si Irish ini. Lantas, Irish pun kesal dan langsung memukul kepala si Sergey ini dengan botol, dan membuat kepala si Sergey terbentur ke batu. Sergey yang kesal pun langsung menyerang Irish juga. Nah, dalam keadaan terdesak, Irish mengambil pisau di sakunya dan langsung menghabisi si Sergey di situ, Wak. Setelah dari situ, Irish yang berlumuran darah pun kembali ke rumah mengadu ke Josh. Dia menangis dan menjelaskan kalau dia tidak sengaja menghabisi Sergey karena hampir diperkaos oleh si Sergey di pinggir danau tadi. Semua orang pun sangat terkejut mengetahui hal itu. Di sini, Irish begitu panik dan meminta tolong ke Josh. Namun, karena begitu panik, Josh pun langsung menonaktifkan si Irish. I never get to see you again and that hurts so much. Iris, go to sleep.
Dan ternyata si Iris ini adalah seorang robot wanita yang dibeli oleh Josh. Dalam keadaan panik seperti ini, mereka pun akhirnya memutuskan untuk mengikat Iris karena cukup membahayakan. Di situ, Ellie bertanya ke Josh kok bisa hal ini terjadi. Setahu dia, robot pendamping seperti si Iris ini nggak mungkin bisa menyerang manusia, karena mereka diprogram untuk tidak bisa menyerang manusia. Namun Josh mengatakan dia juga tidak tahu kenapa hal itu bisa terjadi. Mungkin aja ada error atau semacam bug makanya hal itu bisa terjadi. Ya udah tuh, akhirnya Josh pun menyuruh Ellie untuk menelpon polisi sementara dia ingin berbicara empat mata dengan Iris, pacar robotnya itu. Setelah itu, Josh pun kembali mengaktifkan Iris dan terlihat Iris langsung melanjutkan kepanikannya tadi. Ya udah tuh, Josh pun akhirnya terus terang kepada Iris dan mengatakan kalau Iris ini tidak perlu khawatir soal itu karena sebenarnya Iris adalah robot. Lantas Iris pun terkejut dan bingung, Wak. Jadi ternyata robot pendamping ini sama sekali nggak tahu kalau mereka adalah robot. Mereka diprogram berpikir dirinya adalah manusia dan memiliki perasaan cinta juga sama seperti manusia, Wak. Tapi di sini Iris belum percaya kalau dirinya itu adalah robot. Jadi Josh pun menunjukkan ke Iris kalau dia memanglah seorang robot AI. Melalui handphonenya, Josh mengubah bahasa-bahasa Iris saat dia berbicara. Tapi ada yang belum dimengerti Iris. Kalau dia memang robot, kenapa dia bisa punya kenangan dan memori yang kuat saat bertemu dengan Josh? Dan bahkan perasaan cinta yang begitu kuat pada Josh. Lantas Josh pun kembali menjelaskan kalau itu semua adalah program yang ditanamkan oleh perusahaan. Josh pun menceritakan pertama kali dia memesan Iris dan diantar ke rumahnya. Di situ Josh menghabiskan banyak uang dan gajinya untuk membeli Iris. Josh hanya perlu mengidentifikasi wajahnya ke depan Iris dan secara otomatis semua memori akan tersinkron dengan kenangan yang ada di chipnya Iris. Nah, seperti kenangan mereka bertemu di supermarket itu juga. Setelah data sinkron, maka secara otomatis Iris akan menjadi pacar yang sangat mencintai Josh. Jadi begitulah kurang lebih sebenarnya pertama kali mereka bertemu. Bukan seperti diingatan Iris itu. Akhirnya Iris pun menerima kenyataan kalau memang dirinya adalah robot. Tapi dia tetap tidak ingin berpisah dari Josh karena dia sangat mencintai Josh. Tak lama kemudian, Kat pun datang dan marah ke Josh kenapa si Iris belum juga di shutdown. Lalu Josh pun mengajak Kat ke kamar dan menjelaskan kalau dia hanya ingin mengucapkan selamat tinggal ke Iris dan akan segera men-shutdownnya. Di sisi lain, Iris melihat ada pisau di dekatnya, dan dengan berusaha keras, Iris menggapai pisau itu. Tak lama kemudian, Josh pun keluar dan Iris langsung memukul Josh dan mengambil handphonenya. Iris pun menyuruh Kat untuk merawat Josh dan langsung kabur dari situ. Setelah Iris kabur, Josh pun mengatakan sebuah rahasia pada temannya si Ellie. Sebenarnya dia telah memakai mod untuk melepaskan sistem pengamanan pada si Iris tadi melalui flash disk kecil itu. Dia dan Kat ternyata sudah mengatur ini semua. Josh sengaja membiarkan Iris pergi ke pinggir danau tadi dan bertemu dengan Sergei. Mereka tahu Sergei adalah pria hidung belang yang kaya raya dan akan menggoda Iris. Makanya sebelum pergi tadi, Josh sempat menyisipkan pisau lipat ke sakunya Iris dan memasang mod melalui handphonenya agar Iris bisa menghabisi Sergei saat terdesak. Dan itu semua rencana Josh dan Kat bertujuan untuk merampok semua uang Sergei yang ada di berangkas. Ellie pun sangat terkejut ketika mendengar kebenaran itu semua. Tapi di sini Josh mengajak Ellie untuk mau bekerja sama dan Josh akan membagi uang itu pada Ellie juga. Namun Ellie meminta uang itu dibagi 4, jadi si Patrick pacarnya Ellie ini juga kebagian. Tapi Josh tidak mau Patrick dapat bagian juga, lalu Ellie pun langsung men-shutdown si Patrick dan marah-marah pada Josh. Loh, ternyata si Patrick ini robot juga, pantas Josh nggak mau dibagi 4. Ya sama aja, si Ellie juga yang dapat lebih banyak ya kan, orang Patrick itu robot miliknya. Lantas setelah berdiskusi panjang, akhirnya Ellie pun setuju semua uang dibagi 3. Namun sekarang, Josh meminta Ellie membantunya mencari Iris sebelum polisi datang ke situ. Tapi mereka harus berhati-hati karena Iris sudah mengambil handphonenya Josh, yang berarti Josh tidak bisa mengontrol Iris. Oke lanjut, mereka pun kemudian menyisiri hutan dan mencari Iris. Di sisi lain, Iris mencoba mengotak-atik handphonenya Josh. Ternyata melalui handphonenya itu, settingan Iris bisa diatur seperti apa saja. Seperti warna bola mata, jenis voice suara, dan bahasa apa yang dia pakai. Dan ternyata kepintaran Iris juga bisa ditingkatkan hingga 100%.
Setelah kecerdasannya ditingkatkan, Iris mulai berpikir mencari cara bagaimana dia melarikan diri dari tempat ini. Namun sebelum selesai berpikir, ternyata Ellie dan Patrick sudah datang ke situ dan mencarinya. Karena panik, Iris pun langsung kabur dari situ. Iris berlari, namun sayangnya Ellie berhasil menghentikannya. Melihat Ellie juga terjatuh, Iris pun dengan cepat mengambil pistolnya Ellie dan menghabisinya. Mendengar suara tembakan itu, Josh, Kat, dan Patrick pun datang ke situ dan melihat Ellie telah tewas di situ. Kemudian, Iris pun langsung berlari lagi berencana pergi menggunakan mobilnya Josh. Lalu Josh pun mencoba menghentikan Iris dan mengatakan kalau dia tidak akan bisa membawa mobilnya. Karena untuk menghidupkan mobil itu membutuhkan recognize suaranya si Josh. Lantas Iris pun punya ide, dia mengubah suaranya menjadi sama seperti suara Josh agar mobil itu bisa aktif. Drive! Drive! Drive home! Drive home! Iris pun akhirnya berhasil kabur dari situ. Namun, belum jauh dia berjalan, ternyata sistem keamanan mobil itu mulai aktif dan mendeteksi mobil telah dicuri. Sehingga mobil itu pun mendadak berhenti tiba-tiba, Wak. Di sisi lain, Josh pun belum menyerah. Dia mencoba menghubungi handphonenya menggunakan handphonenya Kat. Iris kemudian mengangkat telepon itu. Di situ, Josh memohon untuk Iris kembali padanya, karena Josh sangat mencintainya. Dia juga tahu Iris sangat mencintainya juga. Tapi omongan itu tidak bisa membohongi Iris, dan jelas Iris menolaknya mentah-mentah ya kan? Tak habis akal, Josh pun punya rencana lain lagi. Dia langsung mengambil handphonenya Ellie dan mengambil alih Patrick agar menjadi miliknya, dengan tujuan memakai Patrick untuk membantunya mencari Iris. Jelas Josh pun memasang modnya pada Patrick agar Patrick jauh lebih brutal dari sebelumnya, karena Josh sudah benar-benar kesal dengan tingkah laku Iris. Di sisi lain, terlihat Iris masih berusaha keluar dari mobil Josh yang terkunci. Tak lama kemudian, seorang polisi datang ke situ menghampirinya. Melihat tingkah Iris sangat mencurigakan seperti itu, polisi itu pun bertanya apa yang sedang dia lakukan. Pintarnya Iris, dia langsung mengubah bahasanya menjadi bahasa Rusia dan seolah-olah tidak bisa berbahasa Inggris. Lantas si polisi ini pun masih curiga dan melihat ada pisau yang berdarah di dalam mobil itu. Langsung polisi pun menangkap Iris karena sangat mencurigakan. Tak lama kemudian ternyata si Patrick tadi sudah datang ke situ. Patrick yang sekarang sudah disetting begitu brutal langsung menghabisi polisi itu tanpa ampun. Dia juga berhasil mengambil handphone Josh dan segera menonaktifkan si Iris yang berusaha kabur. Singkat cerita, Iris berhasil dibawa kembali ke rumah. Jelas Josh dan Kat shock melihat Patrick telah menghabisi seorang polisi dan membawa jasadnya ke rumah itu. Kat pun di sini sudah tidak tahan lagi dan panik. Kat langsung mengambil jatah uangnya dan akan segera kabur dari situ. Tapi Josh mencoba menahannya dan meyakinkan Kat kalau mereka pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Kat nggak peduli lagi dan tetap memutuskan untuk segera pergi. Melihat si Kat tetap bersikeras, Josh pun menyuruh Patrick untuk menghentikan Kat. Namun yang tak disangka, si Patrick langsung menusuk Kat dari belakang. Jelas Josh pun juga kaget, ternyata mod yang dipasangkannya ke Patrick ini benar-benar brutal. Si Kat pun secara perlahan akhirnya tewas juga akibat tusukan itu, Wak. Di malam harinya, Josh menyuruh Patrick membuatkan makan malam dan berencana memberi pelajaran pada si Iris ini karena telah menyulitkan dia dari tadi. Josh benar-benar kesal pada Iris karena Ellie dan Kat telah tewas dan itu semua karena tingkah Iris seharian ini. Dan kali ini, dia benar-benar akan menghabisi Iris. Dia menyuruh Iris membakar tangannya sendiri dan menembak kepalanya sekarang juga. Jelas Iris tidak bisa melawan perintah itu karena sekarang handphone Josh telah kembali. Pull the goddamn trigger, Iris. Tak lama kemudian, Josh pun menyuruh pihak perusahaan robot untuk datang dan melaporkan keterangan palsu pada teknisi perusahaan itu. Dia mengatakan kalau robot mereka, si Iris, telah mengalami error dan menembak kepalanya sendiri, bahkan sempat menyerang Josh. Di situ Patrick juga berpura-pura menjadi polisi sekaligus saksi, agar membuat mereka percaya dengan kesaksian si Josh itu. Akhirnya teknisi pun mencoba menerima laporan Josh itu, tapi mereka akan memeriksa memori Iris lagi di lab. Wah, jelas si Josh pun panik mendengarnya. Ternyata robot mereka juga dibekali memori yang merekam semua kejadian yang terjadi.
Dan hard drive itu berada di perutnya Irish, bukan di bagian kepalanya. Kemudian mereka pun membawa Irish ke mobilnya. Dan teknisi yang datang itu sudah mengetahui kalau robot mereka error pasti karena dipasangin mod. Dan dia yakin 100%, dia bahkan menganggap si Josh itu hanya penipu. Karena banyak kasus orang-orang seperti dia, Wak. Kemudian saat akan pergi, ternyata Patrick langsung menghentikan mereka dan menembak para teknisi itu. Salah satu teknisi tewas dan yang satunya lagi berlari kabur ke dalam hutan. Patrick kemudian mengejarnya dan akhirnya berhasil menangkap teknisi yang satunya lagi. Di sisi lain, terlihat Irish ternyata berhasil diribut kembali di dalam mobil. Dia pun sadar dan keluar. Dia melihat teknisi itu sudah berada dalam bahaya dan mencoba menolongnya. Namun Patrick dengan mudah mengambil tongkat listrik itu dari tangan Irish. Nah, di sini Irish mencoba menyadarkan Patrick kalau sebenarnya dia telah dibohongi oleh Josh. Pacar sebenarnya adalah Ellie dan dia telah meninggal. Mendengar nama Ellie, Patrick langsung tersadar dan memori tentang Ellie pun kembali lagi padanya. Lantas, karena sangat sedih setelah ingat Ellie sudah meninggal, Patrick pun langsung menghabisi dirinya sendiri di situ, Wak. Kemudian, si teknisi muda ini pun berterima kasih pada Irish karena telah menyelamatkannya. Irish pun meminta tolong ke teknisi itu untuk membantu melepas kontrol dari handphonenya Josh karena dia ingin membalas dendam pada Josh malam ini juga. Lantas sekarang handphonenya Josh pun tidak bisa mengontrol Irish lagi. Dia kemudian masuk ke dalam rumah dan menodongkan pistolnya ke arah Josh. Josh mencoba mengontrol Irish dari handphonenya, tapi hal itu percuma. Di sini Josh tetap percaya diri. Dia yakin Irish tidak akan berani menembaknya karena Josh tahu Irish masih mencintainya sampai sekarang. Dan benar saja, saat Josh mencoba mulai mendekati Irish, terlihat Irish melemah di hadapan Josh. Tanpa pikir panjang, Josh pun langsung mengambil pistol itu dan menghajar si Irish habis-habisan. Josh yang sudah puas menghajar Irish pun berencana menembak Irish dan memastikan dia benar-benar tewas kali ini. Namun Josh lengah dan dengan cepat Irish langsung menusuk kepalanya hingga Josh pun tewas di tempat. Setelah dari situ, akhirnya Irish memutuskan untuk hidup bebas. Dia mengambil semua uang Sergei dan memulai hidupnya yang baru tanpa ada yang bisa mengontrol dia lagi. Dan film pun selesai. Oke, gimana, Wak? Seru kah ceritanya? Jadi seram juga ya kalau emang nantinya ada robot humanoid kayak di film ini. Terlihat membantu manusia, tapi bisa jadi senjata yang berbahaya juga ya kan? Oke lah, jadi sekian dulu cerita dari Companion tahun 2025 ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!